Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Pratama. Di sini saya akan membuat video tentang regresi dalam penggunaan Python. Nah, di sini saya membuat Python tentang data mahasiswa. Jadi kita masuk saja ke codingannya. Nah, untuk kode yang pertama pada yang ini, di sini ada terdapat 3 kode, ada import pandas ASPD, from scale, yang kedua from scale linear model, import linear regression, yang ketiga import matplotlib atau pyplot as PLT. Nah, pada bagian ini program mengimpor 3 library yang dibutuhkan. Nah, yaitu pandas yang di atas itu digunakan untuk mengolah dan menyimpan data dalam bentuk tabel atau data frame. Sedangkan yang di bawah linear regression dari library scale linear itu digunakan untuk membuat model regresi linear yang dapat mempelajari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan untuk yang matplotlib atau pyplot itu digunakan untuk membuat grafik sehingga hasil regresi dapat divisualisasikan dan lebih mudah dipahami. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini ada kode data mahasiswa ya. Nah, ini itu merupakan contoh data mahasiswanya. Ini terdapat 2 variabel, yaitu jam belajar sebagai variabel bebas atau X, dan yang kedua ini adalah variabel terikat Y. Nah, data ini tuh menjadi dasar bagi model untuk mempelajari hubungan antara lama belajar mahasiswa dengan nilai IPK yang diperoleh. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang di sini yaitu ini kode df sama dengan pd data frame atau data ya. Dan di sini tuh mengubah data menjadi data frame. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk mengubah data yang sebelumnya berbentuk dictionary menjadi data frame. Data frame itu merupakan struktur data yang berbentuk tabel tetapi terdiri atas baris dan kolom sehingga lebih mudah untuk diolah, dianalisis maupun digunakan sebagai masukan ke model machine learning. Nah, kita masuk ke kode yang selanjutnya, yang di bawah ada y, x sama y. Yang di sini itu untuk menentukan variabel x dan y. Nah, pada bagian ini data dipisahkan menjadi 2 bagian. Ada variabel x itu berisi data jam pelajar, sedangkan yang di bawah y itu berisi variabel y atau data IPK yang menjadi target atau hasil yang ingin diprediksi oleh model. Nah, di bawahnya lagi ini terdapat model sama dengan linear regression. Nah, kode ini tuh membuat objek model regresi linear. Model tersebut itu belum memiliki kemampuan melakukan prediksi sebelum dilatih menggunakan data. Nah, tahap ini hanya menyiapkan algoritma yang akan digunakan saja. Di bawahnya model fit XY itu perintah fit itu digunakan untuk melatih model menggunakan data yang telah disiapkan. Nah, pada proses ini tuh model akan mencari garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan antara jam pelajar dan IPK. Nah, garis tersebut itu dipilih agar memiliki tingkat kesalahan sekecil mungkin terhadap seluruh data yang tersedia. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya, prediksi atau model predik X gitu ya. Nah, setelah model tadi itu selesai dilatih, program menggunakan fungsi predik untuk menghasilkan nilai prediksi IPK berdasarkan data jam belajar yang dimiliki. Hasil prediksi ini nantinya dapat dibandingkan dengan data asli untuk melihat seberapa baik model codingan ini bekerja. Kita lanjut yang di bawahnya.
Di sini terdapat dua kode ya, print coefficient slope dan print intercept. Nah, coefficient slope itu menunjukkan seberapa besar perubahan nilai IPK jika jam belajar bertambah 1 jam. Dan juga sementara intercept itu merupakan nilai awal IPK ketika jam belajar dianggap 0. Nah, kedua nilai ini membentuk persamaan regresi nilai linear yang digunakan untuk melakukan suatu prediksi. Jadi seperti itu. Di bawahnya ada jam sama dengan 6,5 jam. Di bawah hasil sama dengan model predik. Di bawah print prediksi IPK untuk 6,5 belajar hasilnya 0. Nah, di bawah ini merupakan kode, yang ini merupakan kode memprediksi data baru. Nah, bagian ini tuh program mencoba untuk melakukan prediksi terhadap data baru yang belum pernah digunakan saat pelatihan, yaitu mahasiswa yang belajar selama 6,5 jam. Model ini kemudian menghitung perkiraan IPK berdasarkan pola hubungan yang telah dipelajari sebelumnya. Dan untuk yang terakhir, yang ini merupakan dari kode ada kode scatter, plot, X label, Y label, title, legend, dan show. Ini merupakan kode terakhir untuk menampilkan suatu grafiknya. Nah, ini tuh untuk membuat visualisasi hasil regresi, di mana ada titik berwarna biru menunjukkan data asli mahasiswa, sedangkan ada juga grafik merah itu menunjukkan garis regresi yang dihasilkan oleh model. Nah, grafik ini membantu pengguna melihat apakah terdapat hubungan yang positif antara jam belajar dan IPK. Jika sebagian besar titik berada dekat dengan garis merah, maka model tersebut dapat dikatakan cukup baik dalam menggambarkan hubungan antar variabel. Setelah nunggu berapa menit ya, dikarenakan baterainya sekarat, jadi dia harus di-charge dulu selama 5 menit. Oke, jadi kita masuk ke yang terakhir. Gimana sih hasil outputnya gitu. Oke, kita jalanin. Oke, sudah mulai, sudah running time. Nah, maka dia akan menampilkan grafik regresi linear data mahasiswa seperti ini. Dan ada keterangannya, prediksi IPK untuk 6,5 jam belajar itu, maka IPK 3,27 gitu. 3,27. Nah, kalau mau diganti itu bisa dengan cara seperti ini ya guys, mulai diikutin. Kita ubah ke 3 jam aja. Untuk prediksinya itu kita buat 3 jam belajar aja. Prediksi untuk IPK jam belajar itu. Oke, kita running time. Oke. Nah, maka untuk prediksi IPK untuk 3 jam belajar yaitu IPK-nya 2,6 ya. 2,6 pas. Jadi untuk seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya untuk kesimpulan dari proyek ini yaitu adalah bahwa metode regresi linear dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara jam belajar mahasiswa dengan IPK. Nah, dari hasil visualisasi tersebut terlihat bahwa semakin banyak jam belajar, maka IPK cenderung akan meningkat. Nah, program berhasil membangun model regresi, menampilkan garis regresi pada grafik, serta memprediksi nilai IPK berdasarkan jumlah jam belajar yang dimaksudkan. Jam belajar yang dimasukkan. Selain itu juga, ketika data itu diubah, nilai prediksi dan garis regresi juga ikut berubah. Lihat di grafik ini, data mahasiswanya atau bulatan warna birunya tuh dia berubah.
Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa model regresi bekerja dengan mempelajari pola dari data yang diberikan sehingga dapat digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan hubungan antar variabel. Jadi untuk sekian dulu project dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.